Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan lainnya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi yang telah kami buat. Materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah dampak internet bagi kalangan remaja. Pada halaman pertama ini ada latar belakang. Jadi latar belakang dari materi ini adalah seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi internet juga semakin maju. Dan mungkin bahkan banyak dari kalian sudah mengetahui apa sih internet itu. Nah, jadi internet adalah jaringan komputer yang dapat menghubungkan suatu komputer atau jaringan komputer dengan jaringan komputer lainnya, sehingga dapat berkomunikasi atau berbagi data tanpa melihat jenis komputer itu sendiri. Dan dikutip dari data tahun 1999, jumlah komputer yang telah digunakan dengan internet di seluruh dunia mencapai lebih dari 40 juta. Dan jumlah ini akan terus bertambah setiap harinya. Saat ini, jumlah situs web mencapai miliaran, bahkan mungkin triliunan. Isinya memuat bermacam-macam topik. Tentu saja, situs-situs web ini menjadi sumber informasi baik yang positif maupun negatif. Nah, di bawah ini akan dijelaskan dampak positif maupun negatif dari penggunaan internet. Dampak positif penggunaan internet bagi kalangan remaja. Keberadaan internet memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat pengguna internet, termasuk kalangan remaja. Di sana mereka dengan cepat bisa mendapatkan informasi, bisa menemukannya dengan menggunakan Google atau dengan cara yang lainnya. Tapi kebanyakan remaja sekarang menggunakan internet untuk mencari teman mengobrol, mengirim email, dan mencari tugas-tugas sekolah atau kuliah yang lainnya. Di kalangan remaja masa kini yang lagi marak-maraknya adalah Instagram, Twitter, Facebook, dan yang lainnya. Mereka mencari teman melalui jejaring pertemanan dan bisa juga kirim-kirim foto atau yang lainnya. Bahkan saat ini semua orang bisa memiliki situs pribadi dengan menggunakan weblog yang berisi tentang informasi pribadi seseorang, apakah itu tokoh, artis, selebritis, dan sebagainya. Semakin banyaknya komunitas yang menggunakan forum online yang mewadahi pengguna untuk bertukar informasi atau bahkan praktik. Pengguna yang akan bergabung diminta untuk mendaftar terlebih dahulu sebelum menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pengolah situs web. Salah satunya adalah Kaskus. Forum ini selain tempat konferensi berbagai topik, juga memiliki fasilitas sebagai tempat jual beli barang. Berikut adalah beberapa dampak positif penggunaan internet bagi remaja. Yang pertama, mendapatkan informasi lebih maju, akurat, dan cepat. Yang kedua, bagi pelajar dapat melakukan tugas di sekolah dengan mudah dan cepat. Yang ketiga, berbagai hasil penelitian bisa bertukar informasi hasil penelitian lewat internet. Yang keempat, lebih mudah untuk memasarkan apa yang kita jual. Yang kelima, dapat berkomunikasi jarak jauh. Dan yang terakhir, memudahkan mencari informasi. Next, ada dampak negatif penggunaan internet bagi remaja. Selain dampak positif dari penggunaan internet, ternyata ada juga dampak negatif yang merupakan salah satu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh beberapa orang. Berikut ada dampak negatif dari penggunaan internet bagi remaja. Yang pertama, ada kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang dilakukan seseorang dengan sarana internet di dunia maya yang melintasi batas negara, yang terjadi secara ilegal, kerugian akibat yang sangat besar, dan sangat sulit untuk mengungkap pelaku dan membuktikan secara hukum. Yang kedua ada hacking. Usaha memasuki sebuah jaringan dengan tujuan mengeksplorasi atau mencari kelemahan sistem jaringan. Yang ketiga ada cracking. Usaha memasuki secara ilegal sebuah jaringan dengan mencuri, mengubah atau menghancurkan file yang disimpan di jaringan tersebut. Yang keempat ada penipuan. Hal ini memang merajalela di bidang manapun. Internet tidak luput dari serangan penipu. Cara yang terbaik adalah tidak mengindahkan hal ini atau mengonfirmasi informasi yang Anda dapatkan pada penyedia informasi tersebut. Yang kelima, kekerasan dan kesadisan. Kekejaman dan kesadisan juga banyak ditampilkan. Karena segi bisnis dan isi di dunia internet tidak terbatas, maka para pemilik situs menggunakan segala macam cara agar dapat menjual situs mereka. Salah satunya dengan menampilkan hal-hal yang bersifat tabu. Yang keenam adalah pornografi. Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet,
Pornografi pun merajalela. Di internet terdapat gambar-gambar pornografi dan kekerasan yang dapat mendorong seseorang untuk bertindak kriminal. Yang terakhir ada carding. Karena sifatnya yang real time, cara belanja dengan menggunakan kartu kredit adalah cara yang paling banyak digunakan di dunia internet. Untuk selanjutnya, mereka menggunakan data yang mereka dapatkan untuk kepentingan kejahatan mereka. Dari sifat sosial yang berubah dapat mengakibatkan perubahan pola masyarakat dalam berinteraksi. Dampak negatif pengguna situs jejaring sosial. 1. Membuat seorang menjadi penyendiri dan susah bergaul. Situs jejaring sosial di internet membuat penggunanya memiliki dunia sendiri, sehingga tidak sedikit dari mereka yang tidak peduli dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Seorang yang telah kecanduan situs jejaring sosial sering mengalami hal ini, yang mengakibatkan dirinya tidak peduli dengan lingkungan sekitar lagi. 2. Kurangnya sosialisasi dengan lingkungan. Hal ini mengkhawatirkan bagi perkembangan kehidupan sosial remaja. Mereka yang seharusnya sosialisasi dengan lingkungan justru lebih banyak waktu belajar untuk selancar di dunia maya bersama teman di komunikasi jejaring sosialnya yang rata-rata membahas yang tidak penting. Hasil dari interaksi siswa menurun. 3. Menghamburkan uang. Akses internet untuk membuka situs jejaring sosial yang jelas berpengaruh terhadap kondisi remaja. Terlihat jika akses dari warnet. Tidak jarang remaja menggunakan uang SPP mereka untuk pergi ke warnet, sekedar untuk membuka situs jejaring sosial saja. Ini dapat dikategorikan sebagai pemborosan atau karena menggunakan uang secara tidak produktif. 4. Berkurangnya waktu belajar siswa. Hal ini sudah jelas karena dengan mengakses internet dan membuka situs jejaring sosial, remaja akan lupa waktu sehingga yang dikejarkannya hanyalah itu saja. Alternatif solusi dan penyelesaian masalah. Pertama, memberikan pemahaman kepada siswa tentang bahaya situs jejaring sosial. Langkah ini perlu dilakukan agar para siswa tahu bahaya dari penggunaan situs jejaring sosial dan dapat menggunakan secara lebih bijak. Selain itu, langkah ini juga dapat menimbulkan rasa kepada siswa sehingga dalam menggunakan situs jejaring sosial mereka lebih berhati-hati. 2. Usahakan untuk tidak memberikan telepon seluler yang dapat mengakses situs jejaring sosial. Hal ini dapat menyebabkan kecanduan mengakses situs jejaring sosial dengan telepon seluler mereka, karena tujuan utama telepon seluler adalah untuk alat komunikasi saja. 3. Mengawasi siswa dalam berinternet atau berjejaring sosial. Dengan mengimplementasikan gagasan di atas, diharapkan berbagai dampak negatif yang timbul dari situs jejaring sosial dapat ditanggulangi sebelum terjadi. Jadi kesimpulannya, dalam perkembangannya di zaman sekarang ini, mengakses internet dan membuka situs jejaring sosial kini dapat dilakukan melalui telepon seluler. Hal ini cukup membuat dampak dari jejaring sosial yang sangat dirasakan di kalangan remaja. Masalah adalah banyak remaja yang mengakses situs jejaring sosial tersebut dari telepon seluler mereka pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hal inilah yang sangat mengkhawatirkan dalam dunia pendidikan. Banyak masalah yang ditimbulkan jejaring sosial di kehidupan nyata, terutama dampak nyatanya di dunia pendidikan. Pergaulan mereka akan mudah melawan perkataan orang tua, dan usaha kita menyelamatkan anak-anak untuk tidak menggunakan akses internet secara berlebihan akan sia-sia dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal.
Sekian dari kelompok kami, saya Ardian Nur Arifin sebagai perwakilan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.